maka penuntut umum menuntut setimpal dengan perbuatannya terdakwa. Berapa? Tadi seperti saudara ketahui juga kan tadi tuntutannya adalah 1 tahun 6 bulan penjara. Halo, selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga dengan korban Vena Melinda dan terdakwa Ferry Irawan suaminya masih bergulir di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Jawa Timur. Pengadilan Negeri Kota Kediri menggelar sidang lanjutan Ferry Irawan selaku terdakwa kasus dugaan KDRT dengan agenda pembacaan tuntutan pada Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Hal tersebut diketahui dari unggahan video Vena Melinda yang berisikan hasil wawancara jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Kediri Yuni Priyono usai menjalani sidang dengan terdakwa Ferry Irawan. Yuni Priyono menegaskan tuntutan 1 tahun 6 bulan untuk Ferry Irawan dirasa sangatlah tepat karena sudah membuat Vena Melinda menjadi korban atas kasus dugaan KDRT. Sebelum menetapkan tuntutan hukum untuk Ferry Irawan, Kejaksaan Negeri Kota Kediri mempertimbangkan hal yang memberatkan dan juga meringankan. Untuk kita semuanya, pada hari ini tadi agenda persidangan adalah pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Yang mana seperti yang saudara ketahui bahwa di dalam surat tuntutan itu pada intinya tim penuntut umum yakin bahwa unsur-unsur dakwaan yang telah didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Untuk itu maka penuntut umum menuntut setimpal dengan perbuatannya terdakwa. Berapa? Tadi seperti saudara ketahui juga kan tadi tuntutannya adalah 1 tahun 6 bulan penjara. Poin apa saja yang memberatkan terdakwa? Ya, yang memberatkan diantaranya adalah terdakwa ini sudah pernah dihukum, terus kemudian akibat dari perbuatan terdakwa ini korban menderita baik secara fisik maupun psikis. Kalau yang meringankan, terdakwa pada intinya bersikap sopan, kemudian dia juga mengikuti persidangan dengan tertib sehingga memperlancar jalannya proses persidangan. Oke. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini tadi agenda persidangan adalah pembacaan surat tuntutan dari penuntut umum. Yang mana seperti yang saudara ketahui bahwa di dalam surat tuntutan itu pada intinya tim penuntut umum yakin bahwa unsur-unsur dakwaan yang telah didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Untuk itu maka penuntut umum menuntut setimpal dengan perbuatannya terdakwa. Berapa? Tadi seperti saudara ketahui juga kan tadi tuntutannya adalah 1 tahun 6 bulan penjara. Poin apa saja yang memberatkan terdakwa? Ya, yang memberatkan diantaranya adalah terdakwa ini sudah pernah dihukum, terus kemudian akibat dari perbuatan terdakwa ini korban menderita baik secara fisik maupun psikis. Kalau yang meringankan, terdakwa pada intinya bersikap sopan, kemudian dia juga mengikuti persidangan dengan tertib sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
Ya, Tribuners, sebagai informasi, artis Vena Melinda saat ini masih rutin melakukan konsultasi dengan psikolog setelah diduga menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ferry Irawan, suaminya. Luka itu masih membekas pada Vena Melinda. Sejauh ini, Vena Melinda masih menjalani pemulihan baik secara fisik maupun psikis. Vena Melinda bahkan menjalani tes psikologi yang hasilnya dipakai sebagai salah satu bukti dalam persidangan perkara KDRT dengan terdakwa Ferry Irawan di Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur. Hipnoterapi yang dijalani Vena Melinda adalah rekomendasi sahabatnya Roro Fitria. Setelah Lebaran ini, Vena Melinda masih dijadwalkan untuk melakukan hipnoterapi supaya luka hatinya segera sembuh dan tidak lagi merasakan trauma. Vena Melinda merasa lebih baik setelah melakukan hipnoterapi sampai mentalnya benar-benar pulih. Meski biduk pernikahan keduanya yang hanya berumur 7 bulan ini berujung cerai, Vena Melinda tetap berharap Ferry Irawan bisa kembali menjadi pribadi yang baik. Saat ini, sidang cerai Vena Melinda dan Ferry Irawan masih berlangsung. Tapi ada sebagian Masta dan Atala Naufal itu tetap menginginkan supaya Tuhan memberikan kesadaran atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh Ferry Irawan. Jika Ferry Irawan bicara jujur dan mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya, Vena Melinda akan memaafkan suaminya itu. Vena Melinda seolah begitu kecewa kepada Ferry Irawan hingga muncul pikiran adanya ketidaktulusan dari suaminya saat mencintai dan menikahinya. bagian keterangan itu bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan sebelumnya. Di antaranya? Di antaranya tadi yang sama-sama teman-teman media lihat sendiri kan. Jadi dia menempelkan dahinya, terdakwa ini ke dahi korban. Nah itu pasti ada motif atau tujuan. Tidak mungkin kalau hanya menempelkan dahi kemudian darahnya bocor, darahnya keluar dengan derasnya melalui hidung. Dan pada waktu persidangan di pemeriksaan ahli maupun saksi sudah diterangkan bahwa di area hidung itu kan ada retakan, ada fraktur atau retakan. Vena Melinda sudah menutup rapat pintu maaf untuk Ferry Irawan. Setelah melaporkan Ferry Irawan atas kasus dugaan KDRT, Vena Melinda mantap untuk bercerai. Hotman Paris memastikan Vena Melinda cerai dari Ferry Irawan. Sebagai seorang kuasa hukum dari Vena Melinda, Hotman Paris mengungkapkan perkembangan proses perceraian kliennya. Rumah sakit Bayangkara, Samsuri, Purworejo, Surabaya, dan hasil resume medis dari RS Mitra Keluarga atas nama korban Vena Melinda nomor rekam medis 101811898 tanggal 11 Januari 2023. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban secara psikis terganggu, mudah merasa lelah, sulit tidur, dan nafsu makan berkurang serta mengalami trauma dan stres. Terdakwa berbelit dan tidak terus terang mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan memiliki
sehingga memperlancar proses persidangan. Berdasarkan orang-orang yang dimaksud, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini yang memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Raden Ferry Irawan Kusuma bin Raden Indraji Kusuma Almarhum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap saksi korban Vena Melinda SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan 1 primer jaksa penuntut umum, dan melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan kekerasan secara psikis dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Vena Melinda SE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raden Ferry Irawan Kusuma bin Raden Indraji Kusuma Almarhum dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa mulai dari barang bukti 1. 2 lembar fotokopi legalisir kutipan akte nikah saudara Raden Ferry Irawan Kusuma dengan saudari Vena Melinda SE nomor 01 dan seterusnya, sampai dengan barang bukti 1 buah DVD asli dari RS Bayangkara
Tapi ada sebagian keterangan itu bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan sebelumnya. Di antaranya? Di antaranya tadi yang sama-sama teman-teman media lihat sendiri kan. Jadi dia menempelkan dahinya terdakwa ini ke dahi korban. Nah itu pasti ada motif atau tujuan. Tidak mungkin kalau hanya nempelkan dahi kemudian darahnya bocor, darahnya keluar dengan derasnya melalui hidung. Dan pada waktu persidangan di pemeriksaan ahli maupun saksi sudah diterangkan bahwa di area hidung itu kan ada retakan, ada fraktur atau retakan. Bahwa Mbak Vena menyampaikan bahwa dia masih istri yang sah karena ini kan belum ada putusan. Maka apabila mau mengembalikan barang apapun, ya kami sebagai kuasa hukum pastikan bahwa kalau bisa Mbak Vena secara resmi mengantarkan langsung kepada Bang Ferry Irawan yang sementara ada di Surabaya, yang sementara ditahan. Karena konteksnya kalau ketika kita menerima, walaupun kita menggunakan surat kuasa yang sah ya, tapi kan kalau ada item-item yang nanti misalnya ada yang kurang dan ada yang ini kan kita juga kurang tahu. Dan itu karena kealpaan kita sebagai manusia. Maka kewajibannya kalau bisa dikembalikan ke sana. Karena kan saat ini kan Mbak Vena juga masih menyatakan bahwa masih sah. Artinya dia bisa mengembalikan secara langsung. Kalau memang berkenan, ya keluarganya kan ada juga ada di sini, biar keluarganya yang menerima kan gitu. Tapi ini kan menyangkut pengembalian barang yang banyak katanya ya. Banyak. Berapa? Dua box apa? Ada pokoknya satu mobil itu full deh, ada beberapa kontainer lah. Kontainer box kecil ya. Nah tadi pernyataan dari rekan sejawat mengatakan Mbak Vena yang harus memberikan mana tanggapannya? Oh kebetulan itu kan barang jumlahnya juga banyak ya Bang. Terus juga nggak mungkin lah itu barang kita bawa ke Jawa Timur gitu loh. Jadi lebih baik sih ada perwakilannya di sini untuk menerima barang itu berupa surat kuasa lah. Itu aja sih. Dan juga pihak keluarga ya? Ya dari pihak keluarga yang menerima. Berarti untuk pengembalian barang menunggu surat kuasa yang sah dulu ya, Bang? Ya, betul. Bukan menunggu dengan putusan nanti atau gimana? Nah, itu saya kurang tahu. Belum dapat info. Yang jelas info dari klien kami, dia meminta untuk ada surat kuasa. Surat kuasa khusus ya? Surat kuasa khusus untuk penerimaan barang. Dari pihak